Saya tidak menyangka Desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di Desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali. Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu.
di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Bilibante. Desa Bilibante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Marta Tilar Group sendiri. Program inklusif bisnis ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Bilibante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Bilibante ini.
Pak Dewo sedang ada kendala teknik. Saya take over SIM ini sebagai backup dari operator. Moderator, selamat datang. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan perkenalkan. Moderasi kurang bagus juga ini. Pak Garna bisa dengar saya, Pak? Bisa, Pak Sony, dengan jelas. Jelas, seperti ada backsound di belakang saya. Oke, mohon maaf sekali hari ini kita di sesi kedua ini sepertinya kita ada kendala teknis dari sinyal. Semoga bisa mendengar saya dengan clear. Untuk sesi kali ini dengan topik apa itu hospitality dan cara menghidupkannya. Ya, kami mendatangkan narasumber dari GM The 101 Hotel Dharma Wangsa Jakarta. Perkenalkan Bapak Garna Sobaraswara. Bisa dipanggil Pak Garna, Pak ya? Bisa, Pak Sony, terima kasih. Sudah diperkenalkan. Selamat pagi semua, senang berjumpa. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan video untuk materi pelatihan hari ini. Persilakan. Hai semuanya, saya Garna Sobaraswara, General Manager dari 101 Jakarta Sedayu Dharma Wangsa. Kita semua tentu sering mendengar bahwa hospitality merupakan roh dan semangat dalam industri pariwisata. Tanpanya, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seolah seperti benda mati yang tidak memiliki nilai jual. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih hospitality itu. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan hospitality sebagai sikap ramah dan murah hati kepada tamu dan pengunjung, serta makanan, minuman, serta layanan yang disediakan oleh sebuah kelompok usaha untuk tamu dan pelanggannya. Dari penjelasan di atas, hospitality dapat didefinisikan kembali sebagai pengetahuan, sikap atau etika, dan keterampilan dalam pelayanan yang wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa selaku tuan rumah kepada penerima jasa sebagai tamu dengan penuh kehangatan dan keramah tamahan, sehingga konsumen atau pelanggan merasa nyaman dan puas, merasa dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya. Selain itu, hospitality juga berarti berbagai bentuk usaha jasa akomodasi, usaha jasa restoran, penginapan, atraksi wisata dan rekreasi, kesehatan dan spa, serta bentuk-bentuk usaha jasa lain yang mengadopsi keramah tamahan dalam pelayanan di dalamnya. Serta yang paling penting, di dalamnya masih terdapat kontak yang dominan dari orang ke orang atau people to people oleh pelaku usaha kepada konsumen atau pelanggan. Usaha jasa hospitality pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dibandingkan bidang pelayanan jasa lain. Jika harus dibedakan, maka perbedaan usaha hospitality dengan bidang usaha jasa lain adalah dalam dua hal berikut. Pertama, adanya kontak langsung manusia kepada manusia yang dominan antar penyedia jasa dengan penerima jasa konsumen. Dalam konsep hospitality, peran manusia masih sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, tugas front office di hotel hendaknya tetap harus seorang manusia. Di Jepang, ada robot yang berperan mengambil alih tugas pelayanan front office. Memang robot sedikit membantu, namun robot tidak mungkin dapat memahami kompleksitas perasaan konsumen. Manusia yang memiliki hati dan rasa, karena robot hanya bekerja berdasarkan logika program, sehingga robot tidak memiliki rasa empati. Oleh karena itu,
konsep pelayanan dengan robot sedikit bertolak belakang dengan konsep hospitality yang berprinsip pelayanan dari hati ke hati. Yang kedua, adanya keramah tamahan dan kehangatan pelayanan dalam setiap operasionalnya. Sehingga dalam era kompetisi usaha yang semakin ketat seperti saat ini, pengusaha sebagai penjual produk jasa dituntut untuk memiliki nilai tambah dalam setiap usaha jasanya. Bukan hanya kecepatan dan ketepatan saja yang penting, namun keramah tamahan dalam pelayanan saat ini juga menjadi hal yang wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa. Sehingga hospitality wajib dipraktekkan oleh seluruh jajaran tanpa terkecuali. Hubungan hospitality atau keramah tamahan dan citra wisata kita. Hospitality memiliki hubungan yang sangat erat dengan citra atau kesan wisata karena hal ini dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kita sadar saat ini bukan lagi perkara sulit bagi wisatawan untuk menemukan destinasi yang sesuai dengan keinginan maupun budget. Semua bisa dilakukan dengan mudah lewat aplikasi di handphone. Harga kamar yang ditawarkan pun sangat ketat persaingannya, sehingga sangat penting untuk membuat kesan yang positif kepada tamu tentang layanan yang diberikan oleh kita. Tamu yang memiliki kesan positif akan layanan kita memiliki kemungkinan untuk bersedia berkunjung kembali dan merekomendasikan hotel kita kepada orang lain. Ia akan setia untuk selalu menggunakan layanan kita dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya membangun kesan positif di mata tamu? Nah, kita harus tahu hal-hal mendasar yang dibutuhkan seseorang jika ingin bekerja di industri hospitality. Attitude, atau mempunyai sikap yang ramah dan positif, dapat bekerja dalam tim. Skill, atau keahlian yang baik di bidangnya, apalagi kalau ditambah dengan kemampuan berbicara yang baik. Yang selanjutnya, knowledge, atau pengetahuan yang baik di bidangnya, dan pengetahuan umum lainnya. Berikut cuplikan video perbandingan antara pelayanan yang menerapkan hospitality dan yang tidak.
Gimana Ibu masakannya? Ini enak banget, Chef. The best banget, Chef. Makasih Ibu. Nanti kalau saya kesini lagi bikin kayak gitu Oh, lagi ya. jelas Ibu. Ini enak banget, Chef. Saya suka. Terima kasih Ibu, selamat menikmati. Terima kasih, Chef. Kalau nanti butuh apa-apa, ada petugas saya. Ya. Dengan Indonesia. Terima kasih banyak, saja. Chef. Ya, makasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Waduh. Good afternoon, Dua Nuan Hotel Jakarta Sedai dan Mawang Salong ICU. Selamat sore, maaf dengan Ibu siapa? Ibu Novia. Ibu Novia, yang bisa kami bantu? Kita ada tipe deluxe, bisnis dan suite Ibu. Oke, untuk deluxe-nya kita di 808.000. Sudah termasuk beripas Ibu. Bisnis kita di harga 988.000. Oke, bisnis Bu ya. Untuk berapa malam rencananya Bu ya? 2 malam ya. Baik. Untuk dari 15 ke 17 ya. Oke. Ada special request-nya mungkin Ibu? High floor ya. Maaf Ibu, untuk nomor telepon yang saya dihubungi maaf 0857 12345. Ibu Novia, bisa saya ulangi untuk reservasinya atas nama Ibu Novia, tipenya yang bisnis untuk 2 malam ya, dari 15 ke 17 Februari. Nah, untuk special request di high floor. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0857 12345. Sudah benar Bu ya? Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Nah, ya, baik Ibu, kita tunggu kehadirannya ya untuk besok. Iya, selamat sore Ibu. Good afternoon, Tuan Owan Jakarta Semarasa, Official. Oh iya, boleh Bu. Bisa lah. Udah cuek juga. Itu mau yang berapa? Kita lah yang 808.000. Iya, udah kayaknya. Iya. Iya, boleh. Ya. Novia ya. Ya Bu. Ya. Oke. Udah, itu aja. Tanya lagi Bu. Nah, udah. Udah ya. Yuk, yuk. Dari video tersebut bisa digambarkan bagaimana seorang bellboy dan waiter dengan senyumnya menyambut pelanggan dengan ramah, menunjukkan kehangatan, seolah bertemu kawan lama. Hal demikian mampu memperbaiki mood yang sempat tegang menjadi lebih santai dan nyaman, atau
seorang chef yang berbincang mengecek kepuasan tamu akan kualitas makanannya. Atau seorang petugas reservasi mampu membuat tamu merasa bahwa petugas tersebut berbicara dengan senyuman meski hanya mendengar melalui suaranya saja. Coba kita bayangkan jika bellboy dan waiter menyambut para tamu dengan muka yang masam. How you take? Seorang chef yang tidak pernah peduli akan kualitas makanannya dan kepuasan tamunya. Atau petugas reservasi yang bertugas berbicara dengan nada ketus, bahkan berbicara sambil memakan makanan saat mereka menerima telepon dari tamu. Dari sini kita bisa pahami betapa pentingnya hospitality atau keramah tamahan dalam industri pariwisata. Kesimpulannya, hal yang bisa membuat tamu kembali ke desa wisata kita bukan hanya mengenai destinasi wisata maupun fasilitasnya saja, tapi bagaimana para sumber daya manusia yang bekerja mampu melayani tamu dengan sepenuh hati, sehingga menjadikan mereka nyaman, puas, dan setia. Terima kasih. Pagi. Maaf ini koneksi kayaknya naik turun nih. Jadi kita harus backup. Yang penting buat Bapak Ibu kalian, materi video tadi bisa dilihat lagi di YouTube Panorama Group ataupun YouTube Kementerian Desa. Nanti juga ada link untuk materi yang bisa disampaikan, di-download juga bisa di chat box. Jadi mungkin kita hari ini kedatangan Pak Garna. Pak Garna adalah General Manager dari The 101 Jakarta Sedayu Dharma Wangsa di Jakarta ya Pak ya? Betul Pak Dewa. Wah, beliau ini melintang di perhotelan dari kalau saya lihat dari tahun 98, sebelumnya studi sebentar di International Hotel Management Institute of Lucerne, Switzerland ya Pak? Betul Pak Dewa, selama 4 tahun saya di sana. Selama 4 tahun di Switzerland, dan beberapa saya lihat karirnya juga banyak hotel-hotel di luar negeri, ada panjang Pak karirnya. Nah, terakhir ini Bapak di General Manager di The 101. Mungkin diskusi Pak. Boleh diceritakan passion Pak ketika dengan pengalaman yang ada, passion di dunia hospitality, bagaimana membangunnya dari awal seperti apa tuh Pak? Tentunya kan mesti dibangun gitu Pak. Silakan Pak Garna. Ya, jadi mungkin ini juga salah satu contoh juga Pak. Jadi saya bisa sharing berdasarkan pengalaman saya sebelum saya masuk kuliah di perhotelan. Saya orang yang sangat tertutup, jangankan untuk untuk ketemu tamu, untuk ngobrol sama tamu, ketemu aja udah grogi, gitu ya Pak ya. Akhirnya kita di dunia perhotelan ini diajarin gimana caranya untuk berinteraksi dengan tamu, gitu kan. Agak putus-putus atau gimana Pak suaranya? Bagus Pak. Silakan. Lancar ya. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun di Swiss diajarin basic perhotelan, dari kiblatnya dunia perhotelan atau pariwisata itu kan ada di Swiss ya Pak ya. Jadi saya belajar di sana langsung, kembali ke Indonesia untuk mulai berkarir di dunia perhotelan, dan memang saya mulai dari hotel-hotel yang bintang 5 di Jakarta saat itu. Passion saya di dunia perhotelan sebenarnya adalah kalau saya bilang ingin menyenangkan orang lain itu kan klise banget ya Pak ya. Cuman passion saya sebenarnya adalah untuk meliding tim saya dengan baik gitu. Jadi saya berusaha untuk dimanapun saya bekerja, saya berusaha untuk mendevelop tim saya gimana satu saat mereka bisa menjadi seseorang yang bisa sama posisinya dengan saya atau lebih daripada saya nantinya. Jadi menciptakan leader-leader baru, dan itu diperlukan training yang sangat baik ke mereka, sharing pengalaman saya, dan
seperti ini Pak, sharing session dengan teman-teman semua dari, saya lihat tadi ada dari Raja Ampat, dari Sanggau, kan senang kita ketemu dengan teman yang selama ini jauh-jauh ya, Jakarta. Iya, gitu, betul Pak. Pak. Hari ini kita banyak nih Pak peserta dari seluruh Indonesia, juga tadi pagi ada dari Fakfak, Raja Ampat, dari Toba, dari Malang, Bontang, jadi lengkap lah. Nah, Pak, ini kan Pak Dewo. Iya Pak, Pak Sony. Ya, Pak Dewo, mungkin tadi ya, itu mungkin di awal kan video kita sempat bermasalah tuh. Kalau boleh sebelum ke topik selanjutnya, Pak Garna bisa memberikan summary sedikit khusus untuk beberapa video yang hilang, Pak, sehingga para audiens bisa sedikitnya memahami lebih banyak dari sebelumnya, Pak. Baik Pak Sony. Jadi kebetulan saya juga sudah men-summarize, merangkum ada 4 hal yang mendasar dari video tersebut yang ingin saya sampaikan. Jadi kebetulan video itu saya buat bersama tim saya di Dewan Owan Jakarta Sedaya Dharma Wangsa dengan sesimpel mungkin biar kita semua mengerti, dan buat teman-teman yang sudah punya pengalaman di dunia hospitality, jadi teringat kembali basic dari hospitality itu sendiri seperti apa. Jadi yang pertama itu tadi ada apa sih arti dari hospitality? Dari secara bahasa sudah dijelaskan di dalam video tersebut. Dan yang kedua adalah hospitality itu dipandang dari 2 dimensi yang berbeda. Satu dari segi perbuatan yang kita bisa rangkum tadi ada pengetahuan, ada sikap, ada etika, keterampilan, ya. Dan yang kedua sebagai objek. Ada restoran, ada hotel, ada wisma yang tadi setelah disampaikan oleh video tersebut. Jadi tanpa secara garis besar di poin kedua tersebut, jika ingin kita dibilang mempunyai jiwa hospitality, itu harus mempunyai sikap yang tadi telah saya sebutkan. Kalau ada satu gedung dengan memiliki beberapa jumlah kamar dan juga kolam renang di dalamnya, itu kita sebut hanyalah gedung yang mempunyai jumlah sekian kamar dan kolam renang. Tapi kalau di dalamnya sudah kita tanamkan jiwa hospitality, mungkin kita bisa sebut sebagai hotel. Jadi itu secara awal basicnya adalah itu. Kalau tidak ada jiwa hospitality di dalam satu fasilitas, itu hanyalah sekedar bangunan, benda mati. Ya, betul. Jadi kita yang menghidupkan, kita adalah unsur yang menghidupkan di fasilitas tersebut. Nah, yang poin ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah perbedaan hospitality dengan bidang usaha lainnya. Jadi kita bisa simpulkan lagi ada 2 poin, yaitu yang paling mendasar adalah adanya kontak langsung antara manusia dengan manusia lainnya yang sangat dominan. Itu. Yang kedua, adanya keramah tamahan dan kehangatan pelayanan dalam setiap operasionalnya. Kita bedakan apakah setiap usaha yang menyediakan tempat orang untuk tidur kita bisa anggap sebagai dunia pariwisata atau hospitality. Enggak juga. Selama dia tidak mempunyai sisi keramah tamahan, tidak bisa dianggap sebagai usaha pariwisata atau hospitality tersebut. Contohnya penjara. Hospitality. Ya. Penjara itu ada berapa ratus orang yang nginep di sana setiap malam. Gitu. Apakah ada sikap ramah di dalamnya? Gitu, Pak. Ya kan? Jadi itu bisa kita sampaikan 2 hal tersebut. Yang ketiga, kalau saya tidak mempunyai pengalaman sama sekali atau pendidikan sama sekali di dunia perhotelan atau dunia pariwisata, tapi saya ingin bekerja di industri tersebut. Apa sih syarat-syaratnya? Ada 3 lagi nih, saya bikin sangat simpel. Jadi yang pertama adalah attitude atau sikap yang baik. Ya, itu nanti bisa kalau mau dilihat lagi secara detail kembali ke YouTube yang tadi disebutkan oleh Pak Dewa, bisa belajar lagi, bisa melihat lagi di situ. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Yang ketiga knowledge. Kenapa saya bilang kayak saya sebutkan attitude pertama kali? Jadi pengalaman saya pada saat saya baru selesai kuliah dari Swiss, saya melamar di satu hotel bintang 5, saya membawa sertifikat saya yang sudah lengkap semua dengan pengalaman kerja di luar negeri,
Tapi setelah saya masuk berbicara dengan wakil GM-nya, orang Filipina saat itu, sertifikat saya yang tumpuk itu langsung disingkirin. Saat ini dia bilang, saat ini saya nggak butuh sertifikat kamu. Saya ingin melihat sikap kamu seperti apa. Ya. Attitude ya Pak ya? Attitude-nya Pak. Behavior. Karena nanti yang kedua, skill-nya itu, hotel tersebut bisa membantu kita memberikan training untuk menempa skill kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Itu bisa dibentuk Pak. Baik. Gitu. Ya Pak. Nah, yang ketiga, knowledge pasti diberikan juga oleh perusahaan tersebut atau pimpinan dari hotel tersebut. Tapi kita sebagai pribadi yang ingin terus maju, yang tidak ingin di posisi yang sama sepanjang hidupnya, pasti ingin menambah pengalaman dan pengetahuan. Jadi kita wajib mencari, belajar sendiri gitu loh Pak, menambah juga. Baik Pak. Jadi mungkin hospitality itu bukan, atau hotel itu nggak harus bangunan, harus ada kolam renang, kamar ber-AC, tapi harus datang dari hati aja Pak ya. Hati dari pemilik, hati dari si pekerja di dalam homestay itu bisa lebih mahal harganya mungkin, jangan-jangan dengan hotel kalau pelayanannya memang betul-betul dari hati gitu ya Pak. Betul Pak, betul. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai fasilitas saja, setiap tahun itu ada tempat baru dengan fasilitas lebih baik daripada hotel saya saat ini, dengan TV yang lebih tipis, lebih lebar, lebih canggih. Tapi kalau kita bertarung dengan hospitalnya itu pasti tamu pasti ke kita terus Pak, setia sama kita. Ya, oke Pak Garna, mungkin Pak Sony bisa kita pilih pertanyaan Pak Sony dari beberapa yang sudah masuk. Ya betul Pak Garna, ini sudah ada pertanyaan masuk dari YouTube nih kebetulan. Boleh saya bacakan ya Pak Garna ya? Silakan Pak Sony. Ini dari Vince Mada, dari Desa Wawowai, Kecamatan Bajawa, dari Ngada Flores, NTT lagi nih, ada presisi berikutnya sangat aktif. Bagaimana menerapkan hospitality di lokasi wisata dengan konsep hiking dan trekking? Wah, ini kayaknya lebih ke adventure ini. Adventure, ekowisata. Seperti contoh di wisata Watu Atas Situs gitu. Jadi bagaimana? Ini bukan di hotel, ini lebih outdoor Pak. Gimana konsep hospitality bisa diterapkan seperti itu Pak? Balik lagi Pak Sony, jadi kembali lagi mau dimanapun kita terapkan ilmu ini, itu bisa sangat mudah diterapkan. Jadi yang penting adalah gimana kita bisa menyentuh hati tamu tersebut dengan keramah tamahan kita Pak, mau kita kerjanya di dalam hotel ataupun di desa wisata, di losmen gitu kan, ataupun juga di tempat-tempat lainnya yang tadi mungkin kita bilang outdoor, kita menjual experience ke tamu untuk trekking, untuk hiking, ya kan. Mungkin kalau saya boleh saran, tetap yang menjadi guides-nya itu atau yang menjadi operatornya di sana tetap menerapkan standar ini gitu. Gimana sikap kita menyambut pada saat tamu baru datang, setelah berapa puluh kilo datang dari kota buat menuju ke tempat, kan capek juga tuh Pak. Kan kita sambut dengan baik, dengan ramah gitu kan, kita sajikan mungkin minuman penyegar dulu, dikasih es kelapa misalnya Pak. Itu kan jadi hal-hal yang menyentuh. Nah, dari jalan itu kita bisa memberikan pelayanan lebih yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita misalnya. Gitu. Jadi kalau dia selalu apa kita lihat, selalu sentuh hatinya, berikan pengalaman yang lebih untuk setiap tamu, karena pengalaman itu yang dicari oleh semua orang Pak. Oke. Ya. Ya baik. Silakan Pak Dewo, pertanyaan selanjutnya giliran. Ya Pak, ini saya ambil dari chat box di Zoom Pak. Ini menarik Pak, pertanyaan dari Pak Chandra Budi. Jadi apakah hospitality itu sangat tergantung dengan karakter dan budaya setempat? Pendapat Pak Chandra sendiri bilang ketika no hospitality sama dengan no business. Nah ini bagaimana nih pandangan Pak Garna melihat masalah ini? Oke Pak, kebetulan kita orang Indonesia diberikan karunia yang sangat baik sekali, sangat hebat oleh Tuhan kita ya Pak. Pertama kita diberikan alam yang sangat indah. Kalau kita ngomong di Lombok Pak, Lombok itu dikelilingi oleh pantai yang jernih, yang bersih, dekat dengan perbukitan, dekat dengan gunung, dengan air terjun, itu di Lombok Pak. Ya kan, secara modalnya itu mereka sudah punya. Nah, sekarang yang berkembang adalah NTT juga nih. Sedang berkembang sekali kalau saya lihat. Tapi secara manusianya Pak,
orang Indonesia selalu masuk ke dalam 10 besar negara yang paling ramah sedunia. Itu menjadi itu menjadi modal besar kita, Pak. Gitu. Nah, kalau ada survei untuk negara terramah di dunia, jelas ada survei lain yang membuat tentang negara yang sangat tidak ramah terhadap turis. Itu ada lagi, Pak. Gitu kan? Nah, ya kan kalau negara-negara yang disurvei tidak ramah itu kemungkinan orang juga malas kesananya, Pak, walaupun pemandangannya indah. Karena kalau tadi saya sebutkan, saya sudah membaca juga dari 8 negara itu, 3 negara itu ada di Eropa Timur. Negaranya bagus, indah, Pak. Ya. Hampir sama, ada pegunungannya, ada pemandangan yang sangat indah. Tapi kenapa kita di Indonesia sudah diberikan dengan pemandangan yang indah plus orangnya ramah-ramah. Mau dimanapun selama kita menjunjung tinggi masalah keramah-tamahan ini, ya kan Pak, itu bisa kita terapkan. Gitu. Ya. Oke, Pak Sony, udah ada raise hand belum ya? Kayaknya belum Pak Sony ya? Belum ada nih, Pak. Ada. Kita bacain lagi aja Pak, dari yang Zoom, silakan Pak Sony. Ya, ini ada dari YouTube nih, biar saya yang YouTube aja ya Pak ya. Baik Pak. Dari Zoom. Ya, untuk peserta yang mengikuti ini boleh raise hand ya, tapi mungkin tidak semua bisa kita akomodir. Tapi nanti kita akan berusaha bagaimana pertanyaan bisa dijawab semua. Dari Zoom, Pak Garna, dari Mojokerto. Ada dari Zoom ya, dari Mojokerto, Pak Utomo. Bagaimana jiwa hospitality atau keramah tamahan bisa menjadi budaya, Pak? Bagi tim, mulai dari pimpinan sampai ke anggotanya. Bagaimana itu jadi kebudayaan? Gimana menerapkan itu, Pak? Mempromosikannya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sony dan untuk Pak Utomo. Jadi kalau saya akan sharing yang saya lakukan di sini, Pak. Kalau tadi Bapak bilang dari semua level ya Pak ya. Kalau saya di sini kita menerapkan dari atas ke bawah gimana caranya biar yang di bawah juga ngikutin yang di atas. Kalau di atas saja sudah posisi manajer, jam manajer, masih mau turun ketemu tamu, ngobrol sama tamu, membantu membawa piring kotor dari meja makan tamu, itu masih saya lakukan tiap hari Pak. Bukan untuk memberikan membuat tim saya malu, enggak seperti itu. Tapi saya memberikan contoh pertama ke tim saya, semua orang harus turun tangan di operasional. Yang kedua, kalau Bapak jadi tamu di hotel saya dan Bapak diservis oleh seorang GM, Bapak senang nggak Pak? Senang Pak. Nah, gitu. Jadi bukan berarti tangan saya harus bersih terus, enggak. Spesial banget itu Pak ya. Iya Pak. Nah, saya ajak ngomong Bapak, kita ngobrol sebentar dan sambil ngobrol saya akan cari tahu Bapak sukanya apa. Bapak suka kopinya, kopi seperti apa. Next time Bapak datang ke hotel saya akan tahu Pak Sony sukanya kopi black coffee tanpa gula. Itu sudah otomatis saya berikan ke Pak Sony. Gitu. Pak Sony kan kaget loh, kok ini hotel masih ingat kesukaan saya. Gitu. Jadi setiap orang yang datang ke desa wisata nanti ke hotel itu adalah jiwa-jiwa yang unik yang mereka ingin diberikan perhatian yang spesial. Ya. Disamaratakan gitu loh Pak. Dijadikan VIP. Kira-kira. Jadi semua tim menerapkan itu Pak, tidak hanya dari manajer saja hingga mungkin ke cleaning service juga seperti itu Pak ya. Jadi betul. Rasa ini juga menjawab ini menjawab pertanyaannya Pak Imam Ridwan di YouTube juga sebetulnya, bagaimana memanage SDM yang baik dan mudah ya. Artinya dengan Pak Garna tadi mencontohkan sebagai GM, tangan nggak harus selalu bersih. Memberi contoh dari atas itu lebih baik, lebih mudah gitu ya Pak. Ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Imam. Atau mungkin menyambung itu Pak, apakah ada sesi pelatihan internal yang diperlukan Pak untuk membuat tim itu selalu selalu sadar akan pentingnya hospitality. Apakah perlu seperti itu Pak? Sangat perlu Pak. Jadi sangat perlu Pak. Kita di sini setiap orang tuh perlu diingatkan untuk misalnya SOP-nya gimana, cara untuk memberikan pelayanan, untuk misalnya contoh cara membawakan makanan atau minuman gimana SOP-nya. Kita rapiin dulu itu semua, harus seragam Pak. Kalau memang memberikan atau menyajikan kopi, makanan itu dari sebelah kanan, ya dari kanan semua.
membersihkan piring kotor dari sebelah kiri, misalnya itu harus seragam. Dan itu perlu diulang-ulang terus. Kita dari recruitment training biar semua orang mempunyai standar yang sama. Yang kedua yang saya terapkan di sini, Pak, saya terapkan untuk semua tim. Kalau saya di sini punya sekitar 100 orang karyawan di tim saya. Saya minta sama mereka, satu orang termasuk saya sendiri itu punya satu loyal guest yang pada saat akan check-in ke hotel ini, stay di hotel ini akan selalu mencari Garna. Jadi dari sisi reservasi pertama kali sampai dia check out selalu maunya sama saya. Kalau saya punya 100 karyawan, berarti saya punya 100 orang tamu yang setia sama hotel saya, Pak. Gitu. Atau nanti buat desa wisata bisa terapkan seperti itu. Gitu. Berarti penting ya SOP, Pak ya. Berarti penting SOP itu, Pak ya, SOP dan contoh. Ya, sangat penting. Ya, Pak. Pak Dewo, itu ada yang ngeraisen mungkin boleh di. Oh ya, kita undang Bu Triana ya, Bu Triana Mawati. Silakan Bu Triana, bisa sampaikan pertanyaannya, Ibu dari mana juga, disebutkan lokasinya, Bu. Mbak Tina mungkin bisa dibantu di unmute. Bu Triana bisa di monitor, Bu. Oke, belum menjawab nih Pak Soni, mungkin yang lain belum siap ya, betul Pak. Belum siap. Ada pertanyaan bagus nih dari Pak Iip. Pak Iip nih sering nanya juga nih, Pak Iip Ciklet. Nah ini Bu Triana nih. Bu Triana di unmute, Bu. Langsung ditanyakan poinnya ke Pak. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Saya Triana dari Bangka Belitung, Pak. Untuk kegiatan hospitality ini, bisakah dilakukan oleh desa? Karena kan berkaitannya dengan wisata. Seandainya desa itu memiliki potensi wisata, Pak. Jadi yang pertanyaan saya ajukan di sini, bagaimana mempersiapkan masyarakat agar bisa menciptakan suasana hospitality yang diharapkan oleh tamu, karena masyarakat umumnya di sini masih di daerah, Pak. Jadi pengetahuan tentang untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu masih terbatas. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, Bu Triana, Pak Dewo. Silakan, Mbak. Ya, Bu, justru kalau saya lagi liburan sama keluarga, karena memang saya sudah terbiasa di hotel, hampir 20 tahun saya di hotel, sering nginep di hotel. Jadi kalau saya ke daerah lain, saya mau cari itu desa wisata, Bu, karena saya mau merasakan gimana culture-nya, budayanya di desa setempat. Itu kan memang penting tadi Ibu sampaikan gimana caranya membangun biar orang-orang desa Ibu tuh paham ya Bu ya tentang hospitality itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan di awal, Bu. Dari ujung ke ujung di Indonesia itu semuanya sudah mempunyai basic yang kuat, Bu. Sudah mempunyai jiwa yang ramah. Tinggal kita poles mengenai caranya gimana. Betul, Bu ya. Jadi apakah nanti pada saat datang gimana cara menyambutnya? Nggak usah yang susah, Bu, seperti di hotel, Bu. Dengan greeting, dengan senyuman yang ramah juga sudah senang mereka, Bu. Gitu. Senyuman yang sangat tulus sudah senang. Pada saat datang, apakah desanya itu bersih, Bu? Teratur tempatnya dan aman buat para tamu datang ke sana. Karena itu sekarang lebih aman, yang lebih penting, Bu. Setiap orang selain mencari kenyamanan, pasti mencari keselamatan juga yang lebih penting juga. Jadi kalau di sana datang banyak kerumunan yang akhirnya bisa berpotensi, saya nggak bilang di mana, tapi mungkin ada banyak copetnya, banyak yang tukang yang minta-minta duit, kalau mau jualan cendera mata selalu dipaksa, kan nggak membuat nyaman. Ya. Jadi saya rasa memang kita semua, Bu, sudah mempunyai basic yang tepat untuk menjual wisata ini, Bu, dimanapun kita berada. Baik, terima kasih Pak Garna. Pak Soni, kita buka lagi yang di. Iya. Satu lagi Pak, yang resen mungkin dari Merda Mangajun, kalau boleh ini. Mbak Tina, diaktifkan video dan mikrofonnya. Merda Mangajun, ini Bapak atau Ibu, belum tahu ini. Silakan.
Berarti minimal dengan senyum itu sudah paling minimal orang tamu itu nyaman Pak. Senyum, muka Itu cerah, dulu Pak, basicnya Pak, welcome, sebenarnya Pak. Pak. Iya, basicnya. Kalau Bapak datang ke hotel, dijutekin Pak, Bapak mau kesini lagi nggak Pak? Iya, oke. Oh ini. Halo. Ya, di mana Bu Merda? Saya dari Tanah Toraja, Pak. Oh, Tanah Toraja. Siap, Bu. Ya, terima kasih kesempatannya, luar biasa materinya, Pak. Saya akhirnya tertarik sekali. Apakah kita bisa dibuatkan kurikulum untuk desa wisata ini untuk bisa punya kurikulum hospitality? Jadi dasarnya karena terus terang untuk wilayah Sulawesi Selatan itu hospitality kita masih kadang-kadang masih kurang sekali. Maksudnya etiketnya baik, tapi kadang-kadang tidak bisa terekspresi dengan baik. Jadi kami sangat butuh kalau bisa teman-teman pariwisata dan Kementerian Pariwisata membuatkan kita kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa dibuatkan grup WhatsApp? Karena saya lihat teman-teman ini semua pelaku dan kami juga pelaku. Jadi kita betul-betul butuh wadah untuk sharing setelah pelatihan-pelatihan ini. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Bu Merda. Silakan Pak, karena mungkin bisa menjawab. Oke, kalau related sama yang pembahasan saya ini Bu, memang kendala kita di banyak daerah masih belum mengerti tentang apa sih hospitality itu. Tapi secara garis besarnya, secara simpelnya itu adalah keramah tamahan Bu, gitu, keramah tamahan. Kalau saya lebih senang setiap daerah kan juga beda-beda ya. Kita tidak bisa samakan antara keramah tamahan di Yogyakarta dengan di Sumatera Utara, mungkin jauh berbeda gitu. Dari cara penyampaian, berkomunikasi juga kita pasti jelas berbeda. Nah, kalau secara pribadi saya merasakan saya lebih senang yang otentik Pak dan Bu, gitu. Di mana kita pergi ke satu daerah, saya merasakan keramah tamahan yang otentik, yang tidak dibuat-buat. Gitu. Kalau memang daerahnya seperti harus berbicara atau sudah terbiasa berbicara dengan nada yang keras, nada yang tinggi, walaupun tidak bermaksud seperti itu, ya saya rasa kita jalankan seperti itu, biar ada otentiknya itu yang kita rasakan. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya sekian provinsi itu sama semua Pak. Rasanya Pak, musik beda gitu loh. Itu yang membedakan kita dengan negara lain. Masing-masing punya otentisitasnya ya Pak ya. Ada Betul, otentiknya ya. Ya. Saya rasa mungkin mengenai kurikulum hospitality menarik untuk dimasukin dalam panduan pengembangan desa wisata. Sebelumnya GIZ juga beserta dengan Kemenkop, Kemendes, Kemenpar mengembangkan buku panduan desa wisata hijau. Nah, mungkin ini menjadi masukan yang bagus dari Bu Merda untuk ditambahkan di kita lagi dalam pengembangan untuk buku kedua Bu, yang lebih praktis, yang lebih praktikal gitu. Mungkin bisa menjadi masukan kita Pak Sony untuk ya betul Pak. Jadi pengayaan mengenai itu. Terima kasih Bu Merda. Nah, mungkin saran untuk buat WhatsApp group nanti kita tinjau lagi ini atau mungkin kalau untuk WhatsApp group Pak Dewo, untuk WhatsApp group yang sekarang ini kan kita sudah membentuk WhatsApp group ya. Cuma komunikasi chat memang sementara satu arah dulu. Nanti kalau sudah selesai training kita buka chat sehingga teman-teman yang ada di dalam grup itu bisa saling sharing seperti itu Pak. Itu setidaknya sudah memulai dari grup yang ada seperti itu. Betul. Atau mungkin bisa berkomunikasi dengan Pak Garna, itu Pak Garna ada Instagramnya tuh ya, tertulis Garna Suara ya Pak ya. Betul. Garna Suara itu Instagram. Bisa DM ke Pak Garna kalau sementara ini deh. Silakan di follow. Silakan di follow. Nanti di follow back. Di follow back. Oke. Pak Sony, ini ada pertanyaan lagi di mana Pak? Kita di Iya, saya bacain ya Pak? Ya silakan Pak, masih ada, kita masih ada waktu. Silakan. Sebentar. Ini sebetulnya ada di YouTube juga ini. Oh, Pak Sony bacain dulu deh, saya lagi pilih yang pas. Pak Dewo, boleh saya sampaikan nggak tadi kalau misalnya memang yang di video terakhir itu ada operator
ada video tentang operator pada saat dia nerima telepon gimana. Kalau ada yang perhatiin, itu memang sengaja kita taruh cermin di depan. Yang makan ayam itu Pak ya? Iya. Makan daging ayam tuh. tapi kalau jebakan Batman tuh. Iya, itu di setiap operator di hotel kami itu di depan kita taruh cermin, Pak. Buat apa itu, Pak? Jadi pada saat dia menjawab telepon, dia harus bisa memberikan atau bisa tersenyum. Senyuman walaupun tidak dilihat, Pak, itu akan bisa dirasakan di suaranya pada saat berbincang dengan tamu. Beda intonasinya Pak. jadinya, Pak ya? Beda. Dari situ aja, Pak, kita mulai bisa dicoba tuh Bapak Ibu ya. Ya. Tim-tim reservasi di homestay, desa wisata dikasih cermin kecil gitu. Iya. Karena sebelum tamu-tamu datang ke desa wisata, kan mereka akan telepon dulu bikin reservasi. Dari situlah the first contact with desa wisata. Jadi kontak pertama dengan desa wisata Bapak Ibu sekalian nantinya sebelum tamunya datang. Tadi ada pertanyaan dari Pak Iit. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan spirit hospitality di desa adat, Pak. Ini ada beda antara desa adat dan desa umumnya gitu ya, Pak ya. Ya. Sony ada ini nggak mungkin berkaca dari pengalaman Pak ini di Lombok, mungkin bisa share juga, Pak. Iya, ya di desa adat atau di desa wisata itu yang kami alami, yang kami sudah pernah dampingi. Bahwa memang yang paling kunci tadi sudah disampaikan oleh Ibu yang dari Sumatera Utara tadi, pertanyaannya jadi tidaknya masyarakat itu terbiasa dengan senyum dan menyapa, Pak. Karena bayangkan di negaranya, di luar negeri, atau misalnya teman-teman dari Indonesia di wilayah lain, kalau kita berjalan di desa orang, itu yang akan menegur, mengatakan, hai, apa kabar Ibu, turis, dan sebagainya itu tidak pernah mereka alami di luar negeri. Itu satu hal yang paling penting, itu satu kebiasaan potensi yang sudah dimiliki oleh desa itu. Dan bagaimana menjadikan itu kebiasaan di desa, memang seperti Pak Gana bilang, kita ini sudah punya potensi seperti itu di desa. Cuma mungkin yang perlu dikembangkan kesepakatan. Kita buat SOP yang lebih dalam lagi, misal tentang cerita tentang desa itu sendiri, supaya jangan nanti si A ditanya tentang histori desa, jawabannya berbeda dengan si B ini. Nah itu mungkin hal-hal kecil yang perlu kita sepakati di dalam desa. Gitu, Pak. Di desa ada tanda petik seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan lagi di Zoom dari Pak Bagus Reza. Di luar negeri kalau kita lihat-lihat mungkin di film atau kita lihat langsung gitu ya, pegawai hotel diberikan tips atau atas jasa mereka. Nah kalau di Indonesia tuh reward yang tepat kira-kira apa, Pak? Kalau misalnya mungkin kalau pengalaman Bapak deh cara mendapatkan reward dari tamu seperti apa? Oke, kalau dari tamu ke karyawan, Pak. Jadi, kita nggak bisa munafik ya, Pak ya. The biggest motivator adalah uang, tetap. Gitu ya, buat hampir kebanyakan orang. Saya nggak bilang semua orang, tapi hampir kebanyakan orang. The biggest motivator adalah uang, tetap itu. Jadi, tapi sebagian banyak orang juga tidak hanya masalah uang, Pak, tapi diberikan kayak ditepuk, terima kasih ya sudah membantu memberikan pengalaman yang baik di hotel ini, nanti satu saat saya akan kembali lagi pada saat saya ke Jakarta. Itu sudah menjadi satu reward tersendiri, Pak, gitu kan. Kalau ada tamu yang memberikan komen tersebut melalui tip advisor ataupun ke sosial media terhadap karyawan saya, itu akan dikumpulin oleh HRD, Pak. Jadi nanti selama 3 bulan itu dilihatlah siapa yang mendapatkan komen positif dari tamu terbanyak akan mendapatkan misalnya employee of the quarter atau employee of the year, itu menjadi modal buat mereka. Nah, kalau sudah memenangkan itu, nanti pada saat ada satu posisi di atasnya dibuka, karyawan tersebut menjadi kandidat karena mempunyai komen yang baik dari tamu, sangat disiplin misalnya. Jadi hal seperti itu sangat menunjang untuk karir kita juga, Pak. Jadi pada saat saya kerja pun, saya pindah-pindah beberapa kali hotel dengan gaji yang lebih rendah malah, Pak. Saya rasa tidak ada masalah, karena saya bilang nanti money will follow pada saat saya menjadi posisi di pimpinan, saya sudah nggak mikirin tentang uang lagi, gitu loh. Tapi fokus di karir, karena itu akan menjadi satu paket yang sudah melekat di seorang pimpinan, ya Pak ya. Jadi kalau kita balik lagi,
Apakah boleh ngasih tip dan itu gimana? Ya, kembalikan ke kesepakatan awal dengan tim masing-masing. Selama itu dianggap fair untuk tim tersebut, silakan jalankan. Gitu. Jadi di satu hotel ini sendiri pun, Pak. Ini mungkin juga ikut gimana? Ikut menjadi teliti bagi anggota tim yang hanya bekerja untuk rupiah. Artinya jangan langsung berpikir uang gitu Pak ya, tapi dari kita suka money will follow, uang akan mengikuti gitu Pak ya. Betul Pak, gitu. Kerja tuh passion juga Pak. Kita harus ada passionnya juga, harus ada hasrat untuk pekerjaan tersebut, gitu. Jadi itu yang akan membantu kita menjadi orang yang sukses nantinya. Betul Pak. Ya, betul. Nah pengalaman karena sendiri nih sepanjang di hospitality, di industri, di hotel, yang paling sulit itu memanage orang dari sisi membangun hospitality kah atau membangun service excellence kah? Apa itu Pak yang paling sulit? Apa Pak? Kalau kita bicara mengenai hospitality itu dengan service excellence itu level yang berbeda Pak. Kalau yang di awal tadi hospitality adalah basicnya. Kalau ini sudah dapat, kita berbicara mengenai standarnya dulu. Lagi standarnya kita perbaiki, gitu kan. Di atas standarnya, baru nanti yang terakhir-terakhirnya itu adalah service excellence, Pak. Jadi ilmunya sudah ilmu yang ban hitam itu, Pak. Kalau di AT atau di judo ban hitamnya tuh, Pak, kita ngomongin. Gitu. Master ya, Pak? Sudah master. Gitu. Jadi di sini pun, Pak, jadi gimana, maksudnya apaan sih? Jadi kalau saya mendapatkan bookingan tamu dari luar negeri atau dari Indonesia ataupun dari manapun, kita akan pilih Pak. Kita lihat tamu ini siapa, kita cek di sosial medianya, di Facebooknya, di koran, di internet. Oh, sukanya adalah membaca majalah otomotif. Di kamarnya saya siapin Pak majalah otomotif. Gitu. Pak rugi dong Pak, 30.000, 40.000, 50.000. Pada saat tamunya masuk ke kamar, dia ngeliat majalah otomotif yang dia suka, tamunya kaget nggak Pak? Itu service excellent Pak. Setelah semua servisnya sudah kita berikan, yang standarnya ya, nah kita berbicara mengenai service excellent seperti itu. Gitu. Ya. Nah ingatkan juga untuk peserta mengisi ini ya Pak Sony ya, absen ya, sama nanti mengisi post test. Pak Sony silakan yang mau disampaikan Pak. Iya, jadi di kolom chat box tolong diperhatikan untuk mengisi pre-test, post-test, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih yang sudah mengisi, atau mungkin bisa dibantu Mas Hijrah juga dibantu di YouTube dan sebagainya. Pak Dewa, ini ada satu pertanyaan di YouTube Pak, boleh saya bacakan mungkin sebelum kita masih ada waktu Pak ya? Silakan Pak. Ya ini ya, Pak, silakan. Ya Pak, karena ini dari Mariba Swade, izin bertanya, nggak tahu dari mana. Di desa kan pada umumnya pengelolanya adalah masyarakat dan pemilik dan masyarakat sekitar yang belum pernah mendapatkan pelatihan hospitality. Bagaimana kita memberikan pelatihan seperti itu Pak? Mungkin kalau dari level desa menurut Pak Garman. Oke. Dari kalau saya boleh sharing pengalaman pribadi ya Pak ya, kebetulan keluarga saya juga ada satu rumah yang dijadikan penginapan juga Pak di Bogor, dan itu di bawah kaki Gunung Salak gitu ya. Jadi tim di sana itu juga tidak mengerti Pak, karena mereka juga tidak belajar di dunia perhotelan, mereka hanya lepasan dari SMP atau SMA paling tinggi itu. Tapi ya karena saya sering ke sana bantuin orang tua saya, dan kita nggak sampai di sana, kita juga sering memberikan saya juga sering memberikan pelatihan dalam artian standarnya dulu diberikan. Pertama, kebersihannya mesti diperhatikan dari tempat tersebut, ya kan? Semua kerusakan itu kalau bisa tidak kelihatan oleh tamu yang kurang baik. Keamanannya lagi saya bilang harus betul-betul tamu pada saat stay di sana harus merasa nyaman. Nah, kita berbicara mengenai tadi SOP lagi Pak. SOP banyak kok, kita bisa lihat browsing di manapun ya, itu bisa didapat dengan sangat mudah. Untuk SOP berdasarkan dari masing-masing departemen, apakah dia bagian membersihkan kamar,
pada saat menerima tamu seperti apa, pada saat nanti menyajikan makanan gimana, itu sangat mudah didapatkan di internet saat ini dan bisa dipelajari. Jadi cari yang sangat cocok untuk desa wisata atau dari segi wilayah Anda masing-masing. Gitu. Ya. Iya, betul Pak. Di desa itu sebetulnya apa adanya itu sudah bisa. Yang penting sudah bersih bisa, Pak. Dan nyaman dan welcome gitu Pak ya. Ya. Mungkin perlu highlight di sini kan toilet juga Pak ya. Toilet nggak harus mewah Pak ya. Yang penting bersih dan. Betul Pak. Dan itu, kebetulan Pak. saya sangat setuju dengan Pak Sandiaga Uno nih. Itu menjawab pengalaman atau keinginan kita semua. Nggak usah kita ngomong saya sebagai GM hotel atau tapi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berjalan kemana-mana pada saat harus ke toilet pasti mencari yang bersih kan, jangan cari yang kotor. Gitu. Ya kan? Ada beberapa orang yang sangat tidak bisa memakai toilet yang kotor, Pak. Ya. Gitu. Standar toilet bersih apa Pak menurut Pak Garna nih? Jangan dari level hotel seperti apa, mungkin di tingkat homestay, di desa, standar bersih toilet seperti apa? Minimum Pak. Ya mungkin bersih ya, kalau kita bicara tentang toilet jongkok atau toilet yang duduk, itu pada saat orang masuk, pertama, ini deh Pak, yang nggak bikin geli di saat kita masuk, itu aja dulu Pak standarnya Pak. Kita bikin simple. Yang nggak ada baunya. Kalau wangi boleh silakan. Cuman kalau bau yang pesing hindari. Iya, hindari Pak. Dan airnya juga mesti bersih Pak. Itu akses airnya. Ya, oke. Ya, baik. Ya. Ya, izin ini Pak Dewa nih mungkin karena ada tim admin ini ingin kami bisa menjawab mungkin kepada peserta yang sudah mendaftar bahwa diharapkan untuk mengisi poster tentunya, dan nanti untuk e-sertifikat untuk semua peserta bahwa kami akan bagikan apabila training sesi serial training yang kita lakukan ini selesai. Terakhir kita selesai tanggal 28 Pak ya? 22. Oh, maaf. Nah, 22. Tanggal 22 Februari nanti itu sesi yang paling terakhir. Jadi setelah sesi terakhir tanggal 22 baru kami akan kumpulkan nama-nama peserta yang sudah mengisi pretest, post-test, nah kami akan akumulasi berapa, nah nanti setelah itu kami siapkan e-sertifikat untuk bisa dikirim ke email masing-masing. Ya. Jadi sekarang nggak usah bertanya dulu sertifikat deh, ikuti saja, mengikuti pretest dan post-test, ambil ilmunya, materinya, sharing dengan teman yang lain, baru kita di akhir tanggal 22 kita bisa bagi e-sertifikat. Seperti itu Pak Dewo, Pak Garna. Baik. Pak Sony, kayaknya waktunya sudah habis, jadi mungkin kita minta closing statement kali ya dari Pak Garna terkait dengan hospitality, Pak. Closing statementnya, Pak. Ya, jadi closing statement saya ini setelah saya pelajari dari berbagai macam pertanyaan yang masuk, kebetulan memang lebih banyak ke desa wisata masing-masing atau daerahnya masing-masing. Pesan saya adalah pertama, di saat kita ingin membuka desa wisata, tampilkan otentik kita masing-masing, gitu kan? Karena di saat saya mau pergi ataupun siapa pun mau pergi ke satu daerah A, B, C, mereka mengharapkan pengalaman yang berbeda, gitu, ya. Yang kedua, kalau bisa juga diperhatikan untuk kan kita juga pasti nanti akan ada bisnis menjual merchandise misalnya Pak. Mohon dipikirkan untuk tidak memberikan paksaan kepada tamu yang datang ke sana. Diminta untuk beli, diikutin kemanapun tamu itu pergi. Itu akan membuat tidak nyaman buat para tamu. Dan akhirnya masuk ke YouTube di list tempat-tempat yang harus dijauhi atau orang-orang yang harus dijauhi. Itu akan ada banyak kayak gitu Pak YouTube-nya Pak. Jadi setelah kita berbicara 1 jam lebih ini, saya rasa secara garis besarnya hospitality itu adalah apa? Kita sudah tahu semua, itu adalah keramah tamahan yang alhamdulillah kebetulan kita semua orang Indonesia sudah punya itu. Tinggal dikembangkan lagi, dipoles lagi. Gitu Pak. Jadi itu aja dari saya Pak. Kita sudah punya itu semua Pak. Baik Pak. Ya. Baik Pak Sony, kita tutup sesi ini. Ya, satu hal lagi Pak, untuk mengakomodir pertanyaan yang belum terjawab, apakah bisa dikontak Pak Garna melalui IG-nya atau emailnya? Mungkin boleh di-share di chat box Pak? Boleh. IG-nya atau apa? Oke, kalau IG sih sudah tadi sudah itu semua ya Pak ya, sudah saya sampaikan ya. Iya. Mungkin IG-nya adalah Garna Suara aja Pak.
Garna di sini. Suara ya. Ya, Garna Suara. Pakai W suara ya Pak, Garna Suara. Silakan di follow, nanti akan saya follow balik. Dan di DM ke saya akan saya bisa jawab sebisa mungkin. Ya, baik. Baik, kalau begitu kita tutup sesi ini Pak Sony. Iya Pak. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Pak Garna dalam sesi kali ini. Pak Sony sudah menemani saya memoderasi pertemuan ini, dan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang telah setia mengikuti sesi pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim panitia dari Kemendes, Kemenkop, dan Kemenparekraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam sejahtera. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Garna, Pak Dewa. Ya.